hari ini. Yap, seperti biasa. Match yang pertama. Akankah menjadi milik dari Onyx atau ini akan menjadi milik dari Gig? Mau tanya-tanya dulu nih. Mau tanya-tanya dulu. Game yang pertama akan menjadi milik dari Onyx atau Gig? Malah nyanyi mereka. Memang kayak begitu. Jadi kalau gitu ya sudahlah. Langsung saja. Match yang pertama akan langsung kita saksikan antara Onyx versus Gig Slade. Ini dia. Dan kita bisa lihat juga untuk sejauh ini ya. Di arah bottom lane masih mereka adanya one versus one. Terlihat Keyboy, agresivitas, potensi. Adanya Tyrant's Revenge yang dimiliki. Seenggaknya coba untuk cicil aja. Yap. Cicil aja, nggak perlu yang berinisiasi lebih. Dan itu pun yang udah dilakukan. Onyx mau mundur dan di saat HP-nya teman-teman dari Gig Slade udah kecicil, ya mau nggak mau nggak bisa terlalu maju. Yap. Sementara untuk sekarang terlihat ya, ada beberapa pergerakan dan bahkan pergerakannya nggak sendirian gitu, double gitu. Dengan adanya satu atau dua orang yang bergerak bersama secara langsung mencoba untuk masuk, menerabas ke arah area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Ini adalah pergerakan dari Baloy dan juga Aboy tadi bersama. Sementara untuk Janna Kitty diberikan space untuk bisa melakukan farmingan. Iyap. Dan farmingan pasti untuk menambahkan gold, apalagi goldnya ini kolaborasi spesial bersama MPL Indonesia season yang ke-11 ya. Di mana ubslifestyle.com dan juga e-commerce UBS Lifestyle. Kalian bisa dapetin itu. Yap. Sementara untuk sekarang, ada sebuah pergerakan lagi dari Luke mencoba untuk bisa mengganggu, mencicil ke arah HP yang dimiliki oleh Boots itu sendiri. Tapi kita tahu Tamus, Inferno-nya bisa mengembalikan keseluruhan XP dengan sangat cepat. Dan ada pergerakan lagi di area yang berbeda. Namun di area tengah ada plating yang dilakukan oleh Hayabusa tipis-tipis saja, Kairi. Tapi lumayan impactful loh. Dari gold yang benar-benar tadi sengit banget. Lumayan banget untuk bisa nyicil. Quad Shadow-nya cukup berani. Yep. Apalagi cuman hanya ada backupan dari satu minion aja tadi di arah tengah. Lumayan. Dan sekarang mereka bermain kembali ke arah pasif. Yap. Hati-hati banget dan sekarang menuju ke arah setup turtle yang pertama. Ini pasif-pasif kayak gini bukan berarti nggak berbahaya ya. Karena kita nggak tahu Kufra kapan keluarnya. Kufra kapan nongolnya. Apabila mungkin nanti ada beberapa yang mencoba untuk ngerusuh ataupun mencari informasi. Namun untuk sekarang Keyboy-nya mendapatkan sebuah aksi penyerangan. Di mana untuk busnya langsung pasang pada di bagian depan. Tapi untuk turtle-nya berhasil diamankan pula. Dengan Janna Kitty, Parsha di bagian belakang. Keyboy-nya masih berusaha untuk kabur. Tapi Luke berhadapan secara langsung. First blood-nya menjadi milik dari Onyx. Dan juga Keyboy menjadi sebuah pertukaran. Tapi Janna Kitty bisakah dia kabur dari tersebut. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Luke. Luke-nya masih memiliki full HP di dalam tubuhnya. Look-nya bagus banget. Gimana cara dia nabrak Kairi di belakang. Ngasih space untuk Janna. Luke. Look. Oke. Look at that. Bener-bener luar biasa 3 kill di secure. Kairinya tumbang, Kairinya gak bisa ngekontes ke arah turtle karena tadi digangguin. Dan dia bisa nge-pick off ke arah Suns-nya juga. Oke. Ini sebuah pergerakan yang bagus banget dari Luke. Walaupun tadi yang ngebuka adalah dia. Yang pasang badan emang benar-benar dia juga di nabrak bagian depan. belakang juga. Nabrak belakang mencari pergerakan dari Keyboy. Ini adalah sebuah kunci yang baik pula yang dilakukan oleh pemain dari Gig loh. Betul, mungkin karena potensinya adalah ya udah kita mau team fight aja. Karena Yep. kalau misalkan mau laning ini agak cukup sedikit sulit pastinya untuk berhadapan dengan Tamus. Dan yang pasti kalau misalkan ngelihat laning yang sulit ada yang mudah. Raih kesempatan menang skin MLBB dari Grab mulai tanggal 18 Maret. Itu udah ada Itu ya mudah, linknya ya. mudah. Ini mudah banget. Linknya udah kita kasih. Kalian tinggal copy aja. Tinggal masukin aja. Jadi ataupun QR code-nya kalian scan. Udah. Kalau kata anak-anak mereka dah Apa? easy. Easy. Ejet. EZPZ gitu ya. Ya. Idih, kita balik lagi menuju gamenya di mana ada sebuah pergerakan dan Boots yang mendapatkan sebuah gangguan menghalang Boots agar tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Namun di tempat yang berbeda di mana pergerakan dari Keyboy itu sendiri, di mana Keyboy-nya mulai masuk ke bagian depan. Tyrant Revive sudah mulai connect walaupun masih ada sebuah backupan lagi dengan adanya ke altar. Baloyski berusaha untuk kabur dari tersebut tapi Luke-nya berhasil langsung dihancurkan. Menjadi sebuah hal yang menjadi keuntungan untuk Onyx walaupun purple buff-nya kayak tadi pun menjadi milik siapa ini menjadi penasaran nih kita. Di mana Hayabusa? Karena ke shutdown ya tadi ya di arah bawah loop-nya. Tapi Hayabusa. nggak ada. Hayabusa nggak dapat purple buff tapi untuk kali ini dia mencari poin kill-nya. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Kadera. Dan Kadera berhasil dihancurkan. Ada 3 player bergerak bersamaan ke arah atas. Follow up-nya cepet banget sih. Karena ini kalau misalkan gak ada bantuan dari Sansan cewek, Kairi agak cukup sulit untuk bisa pick off Kadera. Dan untuk saat ini space yang bisa dicuri adalah Gig untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Tapi lihat Baloy. Wah, Baloy.
Untung saja satu tetesan terakhir tidak membuat Baloi harus tumbang di area tersebut. Dan kalau kita bisa lihat juga, sekarang udah ada swipe line yang dilakukan. Di mana Kadera yang akan berhadapan dengan Boots. Ini agak cukup sulit karena pasti Boots bakal termeltdown banget kayak begini. Waduh, Bootsnya sekalinya merasakan ya. Deretan like wheel yang dilemparkan. Cuman gue yang merasa, yang senangnya adalah ngelihat dari look itu sendiri. Unbending wheel yang dia bawa. Setiap HP yang hilang itu kan di-convert jadi damage tambahan loh Ul. Betul. Dia team fight, HP-nya hilang. Wah, maksimal 15% kan lumayan ya. Betul. 15% damage tambahan dari keseluruhan yang lu milikin. Lu berantem juga ayo-ayo aja gitu. Makanya akhirnya bertukar lah ya. Yap. Karena cukup sulit untuk bisa berhadapan dengan Tamus dari Arlott itu sendiri. Tapi kita bisa lihat, menuju ke arah Purple Buff yang selalu coba untuk diganggu oleh Geekslate. Tadi udah 2 kali gangguannya berhasil. Yap. Dan akankah ini bisa terjadi kembali? Karena Onyx pun udah responsif banget. Ini di area bawah terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan dan Boots sepertinya tidak akan bertahan karena sedikit lagi efeknya. Tapi Boots masih bertahan sejauh ini. What? 3 lawan 1 karinya yang didapetin. Walaupun memang dia udah harus tumbang ya, karena di situ ada 3 player dari Geekslate. Tapi setidaknya dia bisa dapetin 1 nyawa yang akhirnya jadi kompensasi yang harus dibayarkan. Dan itu adalah marksman lah, God laner. Itu penting walaupun tadi ada objektif duluan yang sudah didapatkan pula oleh Kadera. Kairi tertinggal dari sisi levelingnya sejauh ini. Tapi di area yang berbeda, Sans hampir saja menjadi korban. Luke dan juga Boleski berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah pergerakan satu orang tersebut. Sansya masih bertahan. Sansya pede banget. Sansya percaya dengan rekannya tapi tidak untuk waktu yang lama karena Sansya berhasil dihancurkan dan Luke menghilang di area tersebut. Yap, tadi Aboy sempat flicker ya untuk masuk. Lalu Ghostbusters. Sehingga Sansa juga udah gak punya escape ability. Dia gak punya flicker lagi. Harus merelakan nyawanya. Tapi ini akankah menjadi perfect turtle untuk Geekslate? Karena sekarang Janna sendirian. Setup yang udah mulai dibuka. Ini udah di zoning out juga oleh Onyx. Ini lama-kelamaan Tamus tidak di atas. Ini dapat space. Dan juga mereka lama-kelamaan agak sedikit sulit untuk menangkap Keyboy. Perfect turtle. Iya, perfect turtle sekarang untuk Geekslate. Karena dari tadi yang terlihat adalah hanya satu momen aja. Keyboy-nya lepas. Keyboy-nya berhasil untuk menabrakan dengan Tyrant Reverse-nya. Wow! 4 untuk Geekslate dan 2 untuk Onyx. Nah, Tapi ini adalah prediksi aja teman-teman. Santai, aman. Tapi kita bisa lihat juga gimana caranya Geekslate. Mereka bisa dapetin 3 turtle. Mereka bisa dapetin berapa keuntungan. Tapi Onyx gak yang tertinggal terlalu jauh. Yep. Mereka bisa dapetin objektivitas sebanyak-banyaknya untuk bisa mempersempit gap yang terjadi. nah untuk sekarang Baloyski oke dia nyari informasi ke depan. Tapi pastinya ada backupan. Tyrant Revenge-nya belum terlihat sejauh ini. Keyboy-nya udah mengeluarkan konsil. Namun dengan lompat ke bagian depan ada sebuah Federasi tadi dikeluarkan. Baloyski terjebak seperti tapi Baloyski sepertinya masih bisa kabur dari tersebut. Namun Keyboy miss move ternyata telah terlihat. Namun tidak bisa mendapatkan hanya saja Burst-nya masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Kadera dan juga Keyboy. Namun untuk kali ini mereka bertemu tapi itu Keyboy-nya masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Keyboy satu yang terakhir. Keyboy bisa kabur tapi Keyboy tidak bisa lagi pergi ke area berbeda. Cewek langsung dicolok begitu saja. Lu mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah cewek tapi Blazing Duel langsung dikeluarkan. Di bagian belakang ada sebuah Federal Extra lagi dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan damage tambahan. Dan benar saja mereka bekerja sama untuk bisa menumbangkan pemain Geekslate satu persatu. Onyx, mereka tahu gimana caranya harus membayar tuntas apa yang mereka dapetin. In-game equipment by Dunia Games juga udah bisa kita intip. Damage dari Varsha. Dengan 5.000 network yang sudah didapatkan. Ada Clock of Destiny, Lightning Trancheon, dan ini dia. Tamus dari Boots. Dia bakal bisa lebih sustain lagi di depan. Dia punya Dominance Ice, dan ini dia item yang selalu dibawakan oleh Tamus yaitu Corrosion. Dimana nanti dari Molten Side-nya, itu bakal lebih kencang lagi puternya. Iya, itu putarannya cepat, mukulnya ini, juga. Dia pakai skin yang ini gak? Kung Fu Panda gak? Atlet skipping. Atlet skipping. Gitu kan. Sambil lari, web. Ini dia ada konsil, coba lihat Sans pergerakannya kencang banget. Pedestrian langsung dibuka, Kadera tertinggal satu hit terakhirnya. Kadera masih berhasil kabur dari tersebut, tapi untungnya udah ada Abo yang siap untuk memberikan sebuah backupan. Dan benar saja, Keyboy yang menghilang. Yap, karena tadi udah masuk ke dalam satu inner turretnya, udah nge-dive in, gak kena. Dan ada Cloud Altar. Yep. Lagi-lagi Cloud Altar bikin miskalkulasi. Ini yang menjadi power juga di dalam team fight untuk Geekslate.
dan mencoba untuk mendapatkan kembali objektif invasi ke arah Purple Buff yang sudah dilakukan oleh Geekslate kali ini udah mulai disadarin. Dan ternyata itu adalah space aja, bukan cuma sekedar mau ganggu, tapi membuat dari Onyx gak masuk ke area Lordnya. Yap, dan sekarang Purple Buff-nya kembali dihajar untuk dari pergerakan Kairi. Nggak punya lagi loh. Kairi lagi dan lagi nggak punya Purple Buff. Di area Lord udah mereka kuasain pula. Ini sepertinya dari Geek juga udah belajar banyak banget ya gimana caranya mereka untuk bisa nge-counter sebagai pergerakan yang dimiliki oleh Onyx. Padahal mereka yang diserang, tapi cepet banget loh tadi. Lordnya diambil loh. Cepet banget. Dan kita bisa lihat gimana caranya Onyx mereka mau coba untuk dapetin lagi space-nya. Tadi cewek udah sempat dapetin turret juga. Tapi sekarang Lord yang sudah didapatkan oleh Geekslate ini bakal jadi dorongan tambahan pastinya. Kairi tanpa Purple Buff pastinya pergerakannya agak sedikit terhambat. Tapi outer turret di arah tengah ini mati-matian bakal di defense abis. Karena di saat nanti turret yang Wah, ditarik dong. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dan Kiboy-nya pasti selamat. Kiboy siap untuk lompat ke bagian depan dan benar saja ada sebuah tanda ribet benar. Mereka dibalikin dari setupnya. Kadera udah mengeluarkan WON yang tidak kuat lagi. Menahan damage yang dikeluarkan oleh Kairi. Sebuah setup yang sangat bagus. Tapi finishingnya yang memang nggak sampai kelar. Karena tadi yang ditarik adalah Kiboy. Yang satu sosok tank yang pastinya tebal. Follow up-nya masih belum cukup damage-nya. Sehingga Kiboy pun masih secure punya flicker. Akhirnya dia nggak tumbang, dibalikin keadaannya. Tadi Kadera punya Wind of Nature. Di saat dari Shadow Kill-nya habis, ya Phantom Shuriken. Akhirnya damage-nya juga udah terlalu besar untuk bisa dibendung. Sehingga akhirnya Kadera harus meregang nyawa di sana. Kadera menjadi korban. WON udah terlihat tadi udah dikeluarkan sebuah informasi lagi yang mereka dapatkan. Hanya saja, ini bener loh sebenarnya yang gue lihat adalah mereka mengambil tank untuk Onyx. Ini terkhusus Onyx ya. Ya hal yang wajar-wajar aja karena kita tahu bagaimana pergerakan dari Kiboy. Baloyski dikejar dengan adanya bouncing ball di belakang. Udah terlihat lagi dengan adanya sebuah pergerakan dari Federasi ini dikeluarkan pula oleh San. Baloyski berusaha untuk kabur dari tersebut tapi Baloyski-nya masih berhasil selamat sepertinya langsung dibalas dan Kiboy tertinggal. Kiboy masih bisa selamatkan, masih bisa dengan adanya penjagaan dari Sans dan juga Butch. Kita bisa lihat gimana Onyx ditekan di arah atas dan bawah. Ini inner turret udah nggak ada, tapi di tengah masih utuh. Karena mereka nggak mau dapetin zoning itu. Wah, look. What? Looknya baju lagi dan ternyata Look hampir saja membalaskan keadaan. Namun untuk kali ini ceweknya berhasil langsung diambang begitu saja. Butch beserta dengan Kiboy mencoba untuk bisa membalas lagi apa yang udah dilakukan oleh pemain dari Geekslate. Barusan terlihat Shadow Kill udah langsung dikeluarkan lagi. Tapi informasi udah dapetin, Kadera udah nggak ada Wind of Nature. Tapi untuk saat ini, conceal play. Ditarik Don dan itu mendapatkan Kairi. Baloyski. Wow. Itu adalah power dari Conceal dan juga Divine Judgment. Kelihatan pergerakannya sehingga Kairi harus tumbang bersamaan dengan adanya Lord yang muncul. Sekarang ada 3 ngelawan 2 untuk berada di area dari Lord itu sendiri. Kiboy berusaha untuk masuk tapi Baloyski melindungi habis-habisan. Aboy juga memberikan sebuah kelantar agar rekan-rekannya jauh lebih dengan dua lebih tinggi, jauh lebih tinggi lagi. Siapakah yang akan mendapatkan lagi ke arah Lord ini karena Retribution pastinya dimiliki oleh pemain dari Geekslate yang benar langsung diambil oleh Martis. Tapi Baloy dan juga Aboy langsung menghilang. Bursa dibalaskan, Kiboynya langsung lenyap tapi double kill. Didapatkan pula oleh cewek. Dan Kadera hampir saja tadi bisa mendapat lagi karena tapi cewek. Looknya menggila di bench kali ini, di gap kali ini dan hilang semuanya. 4 tukar 4. Di belakang tadi Kairi juga belum muncul. Hampir wipe out untuk Onyx dan Lord pun bisa diamankan oleh Geekslate. Hanya ada Kairi di sana mencoba untuk langsung saja clear satu wave minion yang berada di tengah. Karena nggak mau ngasih nantinya map untuk Geekslate. Di saat satu outer turret di tengah hancur, itu nanti Baloy bakal bisa trapping di mana-mana. Di arah belakang. Tapi kita bisa lihat juga instant replaynya gimana Kiboy dan juga Butch menjadi garda terdepan untuk Onyx. Mereka nahan, tapi ini adalah hal yang terlalu high risk high reward. Benar. Mereka nggak punya retribution, mereka maksa kontes. Walaupun di sini dapat triple kill dari ceweknya, tapi lihat Look. Ini Look bener-bener. Outplay-nya bagus banget. Sun sebenarnya dapetin juga shutdown terhadap Look-nya, tapi di situ masih ada Aboy. Masih ada Aboy, tinggal sembur aja. Hilang. Oke, ini dia konsil lagi dan Tamus yang berhasil mereka dapatkan. Akankah Tamus kali ini berhasil langsung mereka hilangkan tapi ternyata tidak. Karena Butch juga masih bertahan. Bahkan untuk kali ini malah Kaderanya menghilang dan ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Geek. Butch terlalu lama untuk bisa ditumbangkan. Malah mereka kehilangan 3 player.
narik Boots. Itu malah membuat dia makin berjaya lagi. Ayo teman-teman, ayo gue badanin. Dan akhirnya Boots-nya walaupun dia harus tumbang, tapi waktunya lama banget. Lama banget. Dia nahan selama itu dan bahkan follow up dari Onyx begitu cepat sehingga 3 player dari Geek yang harus hilang. Ini narik Boots sudah kayak narik perhatian loh. Iya, Inferno Vengeance lama banget. Narik perhatian. Yang gak dikasih akhirnya kasihan ya. Iya, itu coba lihat semuanya langsung terfokus. Ngelihat kadang Boots kayak gitu juga kadang dilihatin aja karena Boots masih bisa bertahan sendiri. Bener, kalau misalnya kita lihat juga ya in-game equipment by Dunia Games. Ini Boots kenapa strong banget. Dia punya Radiant, dia punya Queen Swing. Mau gimana lagi? Tambah lagi Queen Swing ya. Iya. Semakin pahit kehidupan semakin kuat dia menanganinya gitu loh. Lah kan ya begitu, itulah gunanya Queen Swing kan. Semakin bikin SP kita akan semakin bagus lagi, akan semakin berasa lagi impact dari item tersebut. Queen Swing ini seperti pelajaran hidup ya. Betul. Kadang kita butuh kesusahan gitu kan. Tapi iya loh Ul. Iya. Iya kan, kadang kita tuh ya emang benar-benar butuh nih. Ataupun kita udah harus ngelewatin entah itu ratusan, ribuan, jutaan kali kegagalan. Guna hanya untuk bisa mendapatkan sebuah keberhasilan. Betul banget. Kadang kita hanya perlu melewatinya untuk tahu apa yang dibaliknya. Wah itu dia. Dan sekarang Suns, Federal Strike udah dikeluarkan. Wet Keyboy dipakai belakang dan connect. Berhasil mendapatkan look. Satu orang yang sangat-sangat berimpact di dalam game kali ini. Bener, dan itulah momentum ya yang bisa disebut dari hero-hero momentum. Di saat Keyboy dapetin momentum tersebut, Onyx kita bisa lihat mereka udah berbalik unggul. Dan ini yang selalu bisa dilakukan oleh Onyx. Mereka ketinggalan, mereka kepres, tapi ngebalikin. bisa ngebalikin. Gimana pun caranya bisa dapetin kompensasi. Kayak lihat Aboynya bener-bener di zoning out abis. Waduh Aboy dari tadi ngegocek aja agar tidak mendapatkan seluruh damage dari Federal Strike. Tapi Lordnya udah mereka amati, udah mereka kontrol juga dari pemain Onyx. Hanya saja sekarang Boots mulai maju ke bagian depan dengan Vengeance yang dia miliki. Siapa lagi yang mau maju untuk menghadapi dirinya. Karena pemain dari Geek pun harus mundur, harus menerima konsekuensi. Harus menerima apapun yang diberikan oleh Onyx sesaat lagi. Oke, Bootsnya di depan, di belakang ada Guardian Angel, Suns. Ayo lu maju nih gua tetes dari belakang. Dan itu pun yang selalu terjadi. Di saat mau coba tabrak depannya, itu belakangnya juga keganggu. Yep. Dan bahkan Suns gak perlu menghadirkan dirinya di depan untuk memberikan damage. Mau narik ke arah Suns sulit banget posisinya. Banget. Ini Suns-nya punya positioning yang sangat-sangat baik pula. Hanya saja sekarang dengan satu Lord ini siap menabrak ke arah satu Bestar di area mid. Feather Ice Strike mulai membuka lagi, mengurangi sedikit demi sedikit SP yang dimiliki oleh pemain dari Geeksled di bagian bawah cewek. Berusaha untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu Bestar, tapi Lordnya menghilang. Dan mereka akankah menunggu wave selanjutnya? Atau mereka akan setup ulang lagi, lalu menyerang di waktu yang mungkin bukan sekarang. Yap. Karena sebenarnya Lordnya juga ini masih Lord ter-enhance biasa ya, belum evolve. Bisa di meltdown dengan cepat, tapi lihat. Waduh, Feather Ice Strike-nya berasa banget. Tapi lagi dan lagi. Hanya Feather Ice Strike. Hanya Feather Ice Strike. Hanya Feather Ice Strike dan sekarang konsil. Siapa lagi yang akan menjadi korban tapi malah ketahuan. Keyboy hampir saja bisa mendapatkan salah satu player dari Geek. Yap, untungnya masih ada Mortal Coil ya. Bisa nge-immune juga adanya Tyrant's Revenge yang dikeluarkan oleh Keyboy. Tapi untuk saat ini Geeksled mereka harus banget defense terlebih dahulu. Mereka harus mencari momentum dan nge-pick off satu player yang impactful. Yep. Contohnya ya cewek Kongko, Kairi dan juga Suns. Karena Sulit banget sulit banget karena di depan itu ada Boots dan Keyboy yang selalu menjaga mereka gitu loh. Mungkin ini yang kita sebutin dari awal tadi loh. Tamusnya berbahaya banget loh. Apalagi udah jatuh di tangan Boot. Namun kalau kita lihat dari landingnya aja mungkin tadi bisa dibilang kalah. Tapi ternyata tidak untuk di dalam tim fight. Sebuah pergerakan dan Keyboy kembali connect. Menjadi sebuah momentum yang begitu baiknya. Hanya saja Keyboy dan juga Boots menjadi satu orang yang menahan badan di bagian depan. Tapi Lukja berhasil mengipas siapapun yang ada di depan. Tapi Keyboy berusaha untuk kabur. Keyboy berjuang sore dan Keyboy menjadi korban tambahan. Tapi Luke menciptakan sebuah momen yang begitu baik. Final Slash kena 3 orang sekaligus dan akhirnya itu menjadi turn the table untuk Geeksled. Di saat inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy ternetralisir dengan adanya Cloud Altar, itu bisa dibalikin lagi. Crowd control bisa dibalaskan dengan adanya crowd control lagi. Sehingga walaupun Luke harus merelakan nyawanya, tapi setidaknya lihat cewek sebagai damage dealer terbesar juga dari Onyx. Yep. Itu udah mulai ini nih, waktunya putar musik. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Dan bener, semakin jauh Kairinya. Karena suka kayak gitu ya, kita kejar-kejar gitu.
makin jauh, kadang kita diem tapi menghampiri gitu. Kenapa ya? Kadang suka kayak gitu loh. Tadi kan dia balonya dia datang ke purple buff diambil. Dan sekarang Lordnya udah di set up duluan oleh pemain dari Gig. Dengan adanya Kari harusnya mereka akan sangat-sangat cepat sekali untuk bisa menguasai. Tapi untuk sekarang ada Conceal langsung dikeluarkan. Feder Ice Ray mereka terjebak dengan adanya Aboy. Dengan kealasan yang udah dikeluarkan tapi Baloski-nya berhasil langsung didapatkan. Tiap mereka mendapatkan Lord, mereka kehilangan beberapa playernya. Betul. Dan sekarang Balo yang mendapat gilirannya. Dan Onyx terlalu kayak, lu udah oke dapet Lord tapi at least lu harus ada yang hilang. Iya. Dan akhirnya Lordnya Lordnya nggak berimpactful lagi. betul. Di saat kayak nggak ada 5 player yang full dari Geek Slate, pasti pressure-nya nggak terlalu sebesar itu gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Onyx untuk saat ini. Dan Lordnya sekarang udah berjalan di arah bawah dan Onyx pun nggak gentar untuk mundur. Mereka nggak mau defense di arah base mereka. Mereka mau maju. Mereka tahu mereka menang jumlah. Yap. Baloy 10 detik lagi siap untuk langsung join di dalam fight. Tapi coba lihat di atas Hayabusa membuat wave minionnya, membuat agar mereka semakin tertekan lagi dari Geeksled dan tidak fokus terhadap Lord ini. Kenapa? Karena wave minionnya ngacauin banget loh. Ini yang udah di mention juga sama kita sama Pak Pulung ya pas tadi lagi draft. Karena Geeksled ini dengan adanya hero-hero team fight ya. Yap. Martis, Arlot, dan juga Faramis. Itu agak cukup kesulitan dengan adanya metode split push. Yap. Dan itu yang udah mulai terlihat juga. Lane-nya kedorong. Lane-nya kedorong di bawah, berarti Hayabusanya bergantian aja dari atas ke bawah. Dan sekarang ada sebuah pergerakan di mana Baloy! Parsianya didapatkan tapi ada Winter Treasure di area tersebut. Sanja masih berhasil selamat, Sanja masih punya wing by wing dan Sanja masih berhasil kabur namun di tempat yang berbeda. Pursnya berusaha suang diri, mencoba untuk bisa menyelamatkan diri tapi ternyata Purs tidak tahan lagi. Ada portal yang pecah bahkan langsung ditukar dengan Winter Treasure. Pursnya masih bisa bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Pursnya langsung menghilang tapi masih ada 2 orang lagi yang dimiliki oleh pemain dari Odi dan Kairi mendadak langsung masuk untuk bisa memberikan damage balasan. Dan 1 orang berhasil didapatkan tapi cewek. Attack speed-nya cewek beradu dengan Kadera. Cewek kehilangan lagi ke arah satu immortal tapi cewek gagal untuk kali ini bisa menghancurkan pemain dari Geeksled. Kadera berusaha untuk kabur tapi Kairi ada di ujung sana, bahkan Baloyski mengepakkan sayapnya terbang menjauh untuk bisa menyelamatkan dirinya dari Kairi dan juga Sans. Oke, Baloy akan tidak bisa. 3 tukar 3. Tapi kita lihat ini minionnya juga udah mulai ke-push lagi. Masih ada Kadera yang hidup di sana. Ini benar-benar gimana caranya Boots untuk nahan. Dan juga fokusnya Aboy, tadi dia flicker langsung ke arah Sans. Yap. Dia tahu gimana satu-satunya mungkin player yang bisa untuk jump ke belakang ya Aboy dengan adanya flicker dan juga Ghostbusters. Yap. Tadi Sansnya Immortal langsung copot. Dan sehingga akhirnya dari segi team fight-nya ternetralisir. Tapi Kairi yang selalu datang, maju Sans lagi. ini loh, Sans ini adalah, yang gue lihat dari Sans adalah Winter itu adalah item wajibnya dia, bukan item yang diganti di saat dia dalam keadaan terdesak. Jadi ibaratnya kayak item ketiganya lah, sama seperti Drian loh. Drian apabila bermain item ketiga itu pasti selalu ada Winter. Buat secure ya. Iya. Dan itu pun udah terlihat juga penggunaan Winter berkali-kali juga menyelamatkan dirinya. Tapi ini Luke, walaupun kita lihat Luke di sini tumbang 9 kali, tapi kematian dia gak ada yang sia-sia. Kayak dia selalu bisa menciptakan momen dulu untuk bisa teman-teman yang follow up dan backup. Dan akhirnya walaupun dia harus ditumbangkan. Karena tadi aku bisa lihat juga Luke ini build-nya hybrid. Yap. Dia gak full defense. Kiboy dapat loh, Kiboy hampir dapat loh. Tapi Jana Kitty sendirian berusaha untuk bisa masuk Inferno dari keluarga, tapi cewek datang untuk bisa memberikan bantuan. Lordnya ke reset. Mereka masih punya waktu beberapa saat dan Boots-nya mengaktifkan Vengeance, ditarik lagi tapi ditabrak langsung dengan adanya Tyrant Reaper yang memang benar-benar baik, tapi cewek ada Wewen yang udah langsung dikeluarkan. Cewek berusaha untuk kabur dari tersebut dengan adanya lagi Shadow yang langsung dikeluarkan tapi damage-nya terbagi, damage-nya nggak optimal. Di bagian belakang ada Curse of Crow, Energy Impact semuanya dikeluarkan dan itu adalah damage yang sangat mengerikan dari Sans. Itu cewek tadi bisa sprint ke depan, terus dia masih punya battle mirror damage ke belakang. Dan memang akhirnya Boots juga udah ke meltdown banget sih. Damage dari Kadera ini udah gak main-main pastinya di menit ke 23. Tidak terasa, tapi setup dari Onyx tadi menuju ke arah Lord. Waduh. Flicker, Luke hampir saja bisa mendapatkan Sans, tapi respon yang begitu cepat ya dengan adanya Wings by Wings langsung mundur. Ini Luke buset dah kaki pas banget ya dilihat ya.
Itu siapapun yang ada di depan. Hey. Tyrant defense, tapi Kairi coba lihat. Kairi ingin mencoba untuk bisa nge-backdoor. Tapi pergerakan dari Luke mengusir lagi beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Lordnya akan menjadi milik siapa? Aboy udah mengeluarkan dan Kiboy-nya berhasil dipecahkan dari Immortal dan Kairi dihancurkan pakai Kiboy kali ini pun langsung menghilang. Ini adalah menit ke-24 di mana respawn time-nya udah 65 detik. Dan satu orang lagi yang menjadi korban. Dan itu adalah Calvin Winata. Dan gak ada yang terpick off dari Geekslate. Mereka dapetin Lord, dari Onyx tersisa 2 player aja. Ini agak berbahaya pastinya, karena ini ada Lord yang evolve. Bukan Lord enhance lagi, dorongannya, pressure-nya bakal makin gede. Wah, waktunya kita lihat seperti apa setup yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Geek. Di mana hanya ada Sun seorang diri, wave minion masuk dari tengah, Bursil juga menghilang. Coba lihat attack speed yang dimiliki oleh Kadera. Dan waktunya Geekslate mendapatkan kemenangan di game yang pertama dan benar. Buruk darah, buruk bibit, tipit. Geekslate berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Begitu dramatis, tapi momentum demi momentum, Luke dan juga Baloy berhasil untuk